Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iwan rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa melanjutkan materi yang ketiga, pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Beliau memulai dengan sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fahadihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatul Islam al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha wa narju minallahi ay yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Baik, rahimakumullah, mu'alif rahimahullah memulai dengan memberikan motivasi dengan hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abdil Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Al-murad bi talabil ilmi fi hadal hadis, yang dimaksud dengan mencari ilmu dalam hadis ini yakni ma la rukhsatan lil mukallif al-qadiri fi jahlihi, yang tidak ada rukhsah bagi mukallif untuk tidak mengetahuinya. Maknanya setiap mukallaf yakni manusia yang baligh, yang berakal, itu wajib untuk mengetahui ilmu tersebut. Jadi yang dimaksud mala ruhsatan lil mukallaf al-qadir fil jahlihi, ini bahasa mudahnya adalah ilmu wajib yang tidak boleh setiap muslim bodoh atasnya atau wajib mengetahuinya. Seperti kama'rifatillahi ta'ala, seperti ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nubuwatir rusulihi, ya, kenabian dari para rasulnya. Kemudian yang ketiga wa kaifiyatis salati wa nahwiha, atau tata cara ibadah, ya, tata cara salat atau yang semisal dengannya. Ini setiap ibadah yang tidak sah kecuali dengan ilmu itu, maka seorang muslim wajib untuk mengetahuinya. Setiap ibadah yang bisa rusak dengan itu, maka setiap muslim tahu apa yang merusaknya. Wa nahwiha, atau ilmu yang semisal dengannya. Fa inna ta'allumuhu fardun ainin, sungguh mempelajarinya adalah hukumnya wajib ain, wajib untuk setiap manusia. Walhasil hukmu ta'allumul fiqhi, sehingga bisa kita maklumi, bisa kita ketahui hukum mempelajari fikih itu ada 3. Yang pertama, annahu taratan yakunu wajiban ainian, ya. Yang pertama wajib ain. Untuk siapa itu, atau ilmu yang seperti apa itu? Wadzalika fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal munakahah wal muamalah, yakni ilmu yang berkaitan dengan sahnya ibadah, sahnya akad nikah, dan sahnya muamalah. Ini setiap orang harus tahu, harus mengetahui ilmu-ilmu ini. Bagaimana tata sholat, bagaimana tata cara wudhu, tidak bisa diwakilkan. Atau perkara-perkara yang berkaitan dengan keabsahan dari pernikahan, ini harus tahu, termasuk muamalah. Kemudian yang kedua, wataratan yakun wajiban kifayan, yakni wajib kifayah. Untuk siapa? Wadzalika fi madzan alaihi matawaqqaf alaihi sihatul ibadah, untuk penyempurna
dari sebuah kesempurnaan dalam beribadah, ya, tapi tidak sampai dalam derajat fatwa, ya, seperti kita mempelajari ilmu fikih sampai mengetahui perbedaan secara mendetailnya. Nah, itu hukumnya sunnah, ya, fardu kifayah. Maksud saya fardu kifayah, jika sudah ada yang menekuninya, ya sudah, yang lain gugur, karena ini sudah ilmu terapan lanjutan. Kemudian wataratan yakunu manduban, ya, terkadang menjadi sunnah. Apa itu? Ilmu yang sampai pada derajat fatwa. Syekh Malibari rahimahullah, ya, membagi ilmu yang wajib dipelajari menjadi 3 hal. Yang pertama ilmu akidah, jadi ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ilmu yang menjadikan sahnya sebuah ibadah. Kemudian yang kedua ilmu yang berkaitan dengan hati atau tazkiratun atau tazkiyatun nufus. Ini ilmu yang wajib dipelajari. Baik. Kemudian Rasul bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya, jalannya menuju surga. Salaka yakni dakhala, yang dimaksud man salaka tariqan berarti siapa yang memasuki sebuah jalan. Yasihu annal murad bihi at-tariqun, ya, hissiyun, maksudnya sebuah metodologi, cara yang harus dia tempuh. Yaltamisu ay yatlubu wa yuhasilu, yang dimaksud yaltamisu adalah mencari atau ingin menghasilkan sesuatu. Apa itu? Fihi ay at-tariq, ya, sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu, yakni ilmu syar'iyan, ilmu syar'i, au alatan lahu, atau ilmu yang menguatkan atasnya, qasidan bihi wajhillahi ta'ala. Tapi syaratnya tadi harus ada niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul melanjutkan, salakallahu bi tariqil jannah, wa fi riwayat sahalallah, ya, ay arsyadahu ila sabilil hidayah wa ta'ah al-muwassilina atau al-muslainina ilal jannah, yakni Allah akan menunjukkan kepadanya hidayah, kepadanya taat, ya, yang, ya, menghantarkan penuntutnya tadi menuju surga. Au ayyujazihillahu ala fi'lihi bitashili duhul jannah, atau Allah akan memudahkan, ya, dengan menuntut ilmu tadi satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa ba'du ay ba'da ma taqaddama wa hiya kalimatun yu'ti biha bihalil intiqal, ya, untuk sebuah fasal, ya. Fa hadhil masail, ya, muhtasarah, ya, perkara ini yang ringkas, ya. Muhtasarah itu artinya ringkasan, atau wa ma qalla laftuhu, ya, yakni lafaz yang sederhana, ya. Jadi yang dimaksud muhtasarah adalah ringkasan, ya. Sawaun kathru ma'nahu aula, baik itu maknanya panjang maupun tidak. Min ba'di kutubi Hujjatul Islam Al-Ghazali, ya, di sebagian kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali, huwa Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, ya, mulaqab bi Hujjatul Islam, ahadu asyhurul ulama al-Islam. Nama asli dari Imam Al-Ghazali adalah, silahkan ditulis, Al-Imam Abu Hamid, ya, Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, ya, Tusi ini nama sebuah tempat di Iran. Asy-Syafi'i, ya, beliau merupakan ulama bermazhab Syafi'i. Al-mulaqab bi Hujjatul Islam, yang memiliki gelar Hujjatul Islam, ahadu asyhurul ulama al-Islami, termasuk ulama yang masyhur di masanya. Baik, kemudian
Wulida bitusi, ya. Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Tusi, ya. Daerah kalau sekarang disebut dengan daerah Iran, ya. Pada tahun 450 Hijriah, ya. Dan wafat pada tahun 505 Hijriah, ya. Jadi beliau ini Masya Allah, ya, memiliki kelebihan yang luar biasa ketika masih muda sampai dengan umur 40 tahun, ya, fokus belajar fikih. Kemudian pada umur 40 tahun ke atas, ya, beliau belajar, ya, tentang masalah ilmu tazkiyatun nufus, ya. Dan kitab yang paling terkenal dari beliau adalah salah satunya Ihya Ulumuddin, ya, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Arba'ina fi Usuluddin, ya, kitab Arba'ina fi Usuluddin, kemudian kitab Wa Minhajul Abidin, ya, kemudian kitab Bidayah Al-Hidayah, ya. Kemudian kitab berikutnya Jawahirul Quran, ya. Kemudian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya. Kemudian Tahafatu Al-Falasifah, ya. Dan banyak sekali kitab-kitab yang beliau hasilkan. Beliau kemudian man arafa wa amila biha, man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengetahuinya dan beramal dengannya, narju minallah ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan, maka kita berharap, ya, akan menjadi seorang ahli ilmi baik secara zahir maupun secara batin. Ai man arafa masail hadal kitab, barang siapa yang mengetahui permasalahan-permasalahan pada kitab-kitab yang telah disebutkan, wa amila biha, dan beramal dengannya, alal wajhil matlub, ya, berdasarkan apa yang diharapkan, diminta oleh syariat, narju minallahi wa qaramihi ayyakunu ahli ilmi ar-rasikhina fihi zahiran wa batinan, yakni kita berharap kepada Allah dengan kemuliaannya, semoga dia termasuk orang-orang yang tergolong ahli ilmi ar-rasikhin, yang mendalam baik sisi zahir maupun batinnya. Wabillahi taufik, ai bisa babi i'anatu ilallah ta'ala, dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yakunu taufikan. Baik, Allah alam bisawab. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan pada apa yang kita kerjakan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.